hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian Fiqih Al-Asma'ul Husna. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Sekarang kita lanjut ke Asmaul Husna berikutnya, yaitu Al-Wadud. Lafaz Al-Wadud sebagai nama dan sifat Allah terdapat di dalam dua ayat di dalam Al-Quranul Karim. Satu disandingkan dengan sifat Allah yang lain, yaitu Rahim. Satu lagi disandingkan dengan sifat Al-Ghafur. Dan Al-Wadud ini berkaitan dengan dua sifat yang tadi disebutkan. Adapun yang pertama terdapat dalam surah Hud ayat 90. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud." Dan minta ampunanlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Suruh istighfar, kemudian suruh tobat. Tobat maknanya kembali setelah istighfar, terhapus dosa, mendekat kepada Allah. Jangan menjauh lagi. Laksanakan seluruh perintahnya, jauhi seluruh larangannya. Inna rabbi rahimun wadud. Sungguhnya Rabbku maha rahim dan maha wadud. Ini ayat pertama yang memuat kata-kata wadud sebagai sifat sekaligus nama bagi Allah Azza wa Jalla. Kedua adalah juz Amma. Dalam surah Al-Buruj ayat 13 dan 14 Allah menyatakan, "Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud." Sesungguhnya Allah dialah yang yubdi dan yu'id. Yubdi itu yang mengawali segala sesuatu, yang menciptakan apapun pada pertama kali. Wa yu'id, dan dialah yang mengembalikan semua itu. Sebagian dari ciptaan Allah akan hancur, akan musnah ketika terjadi kiamat atau bahkan sebelum terjadi kiamat. Betapa banyaknya makhluk yang dulu pernah ada sekarang sudah musnah. Orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan gunung juga yang dulunya ada, mungkin sekarang tidak ada. Pulau dulunya ada, mungkin sekarang tidak ada. Negara dulu ada, sekarang tidak ada. Nah, wa yu'id, kelak Allah akan kembalikan. Tidak seluruhnya, sebagian dari mereka. Manusia, jin, malaikat yang pernah ada lalu mati di hari kiamat, musnah, hancur, nanti dikembalikan, dihidupkan lagi. Dia yu'id. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia maha ghafur dan maha wadud. Ini ayat yang kedua yang memuat kata-kata wadud. Apa makna al-wadud? Maknahu ay
alladzi yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu wa atba'ahum wa yuhibbunahu fahuwa ahabba ilaihi min kulli syai' qad imtala'at qulubuhum mahabbatan lah. Al-Wadud itu maknanya adalah zat yang mencintai para nabinya, para rasulnya, dan para pengikut mereka. Lalu mereka pun mencintainya, mencintai Allah. Dialah yang mencintai makhluknya dari segala sesuatu, dan hati-hati makhluknya telah dipenuhi juga dengan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna wadud itu dua sisi. Pertama sebagai subjek, kedua sebagai objek. Sebagai subjek dia mencintai beberapa makhluknya, sebagai objek dia dicintai oleh makhluknya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau ketika menjelaskan keagungan Allah Azza wa Jalla tentang yang terkandung di dalam Al-Wadud, kata beliau, Al-Wadud ay al-mutawaddid ila khalqihi binu'utihil jamilah wa alaihil wasi'ah wa altafihil khafiyah wa ni'amihil khafiyah wal jaliyah fahuwa al-wadud bima'na al-wad wa bima'na al-mawdud yuhibbu awliya'ahu wa asfiya'ahu wa yuhibbunahu fahuwa alladhi ahabbahum wa ja'ala fi qulubihimul mahabbah falamma ahabbuhu ahabbahum hubban akhar jazaan lahum ala hubbihim. Al-Wadud maknanya adalah zat yang menunjukkan rasa cintanya kepada makhluk dengan sifat-sifatnya yang indah, dengan nikmat-nikmatnya yang sangat luas, dengan karakteristiknya yang tersembunyi, dengan nikmat-nikmatnya baik yang tersembunyi ataupun yang nyata. Dia Allah adalah wadud dengan makna subjek yaitu yang mencintai, juga dengan makna objek yaitu yang dicintai. Dia mencintai para walinya, orang-orang yang bersih hatinya, lalu mereka pun mencintai Allah. Dialah Allah yang mencintai mereka dan memenuhi hati-hati mereka dengan kecintaan kepada Allah. Ketika makhluknya mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka sebagai balasan atas kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada makhluk kembali kepada sifat ini. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menetapkan segala sebab, yang menjadi cukang lantaran Allah menampakkan kasih sayangnya kepada mereka. Allah pun memikat hati-hati mereka untuk mencintainya. Allah menampakkan kasih sayangnya kepada mereka dengan menyebut kandungan dari sifat-sifatnya yang luas dan agung serta indah, yang akan memikat hati-hati yang selamat, jiwa-jiwa yang istiqamah, karena hati dan jiwa yang benar itu diciptakan dengan membawa karakter mencintai kesempurnaan dan mencintai pihak yang memberikan kebaikan kepadanya. Semua hati manusia begitu. Jangankan orang mukmin, orang kafir juga. Kalau kita memberikan kebaikan, menolong, menunjukkan kepedulian, perhatian, mereka akan suka kepada kita. Bahkan Binatang datang ke kita atau kita yang mendatangi, lalu kita kasih makan, kita kasih minum, kita elus-elus, kita kasih perhatian, dan binatang juga menyukai kita atuh. Jadi semua makhluk diciptakan
dengan membawa karakter seperti itu. Maka Allah Azza wa Jalla yang maha baik, maha dermawan, maha memberikan berbagai macam karunia, pemberian, ya pastilah orang-orang atau makhluk yang menerima nikmat dan pemberian Allah itu akan mencintai Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak. Seluruh sifat-sifat yang dimilikinya mengandung makna yang khusus dalam peribadatan dan memikat hati-hati makhluk untuk mencintainya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluk dengan berbagai macam karunia, pemberian, nikmatnya yang agung, yang dengan seluruh karunia-Nya, seluruh sifatnya itu Allah menciptakan mereka, Allah menghidupkan mereka, Allah memberikan kemaslahatan kepada mereka. Dengan kasih sayangnya Allah menyempurnakan urusan-urusan mereka. Dengan kasih sayangnya ditunaikan semua kebutuhan-kebutuhan, baik yang primer ataupun yang sekunder, bahkan yang tersier, segala macam Allah berikan. Dengan seluruh nikmat, karunia dan kasih sayang Allah, Allah berikan hidayah kepada sebagian manusia kepada iman dan Islam. Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga sampai kepada hakikat ihsan. Dengan semua karunia, nikmat dan kasih sayang Allah, Allah mudahkan bagi mereka segala macam urusan. Allah angkat mereka dari berbagai macam kesulitan dan kelelahan. Allah hilangkan dari mereka penderitaan. Bahkan karena kasih sayang Allah, karena nikmat Allah, Allah berikan kepada mereka syariat untuk mengatur kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Dan di dalam syariat itu Allah berikan banyak kemudahan dan Allah hilangkan berbagai macam kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Salat wajib sambil berdiri. Kalau nggak mampu Allah beri kemudahan sambil duduk, nggak mampu sambil berbaring. Saum Allah wajibkan, kalau nggak mampu ya sudah nanti diqadha. Nggak mampu diqadha ya ada fidyah. Selalu Allah berikan kemudahan dan menafikan kesulitan. Dengan kasih sayang Allah, Allah jelaskan kepada mereka jalan yang lurus, baik berupa amalan ataupun ucapan, jalan kehidupan yang lurus. Allah mudahkan jalan-jalan tersebut untuk mereka lalui. Allah bantu, Allah tolong mereka dalam hal itu, baik pertolongan secara syar'i ataupun secara takdir. Dan karena kasih sayang Allah pula, Allah hilangkan dari mereka hal-hal yang mereka benci dan hal-hal yang membuat mereka madarat, sebagaimana Allah telah mudahkan bagi mereka hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang bisa membahagiakan mereka. Kalau umpamanya tidak bisa berwudu karena terlalu dingin atau bahkan sakit, ya sudah tayamum. Kalau tidak memungkinkan tayamum, tidak memungkinkan berwudu, apalagi mandi, karena junub umpamanya harus sholat, nggak bisa mandi, nggak bisa berwudu, nggak bisa tayamum, nggak bisa apa-apa, nggak bisa bersuci. Seperti umpamanya orang yang dirawat di rumah sakit dalam keadaan seluruh badannya dipasangi alat-alat, harus berada di ruang yang steril, nggak boleh ada debu. BAB di sana, BAK di sana, dicebokin sama susternya. Nah, pas datang waktu sholat,
Dia harusnya mandi atau berwudu atau kalau nggak minimalnya tayamum, tapi nggak bisa. Nggak bisa mensucikan dirinya dari najis dan juga dari hadas. Nggak bisa mandi, nggak bisa tayamum karena nggak boleh bawa debu ke sana. Datang waktu sholat, gugur seluruh kewajiban bersuci. Tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sholatnya tidak gugur kewajibannya. Yang gugur itu kewajiban bersuci, baik bersuci dari hadas ataupun darinya najis. Sholatlah walaupun tidak wudu, tidak tayamum, tidak mandi. Walaupun umpamanya ada najisnya di badannya, dia tidak mampu menghilangkannya, dia tidak mampu menghilangkan hadas dengan cara tayamum, mandi ataupun wudu, sudah sholat seadanya. Yang gugur bukan kewajiban sholatnya, tapi kewajiban bersucinya. Allah mudahkan. Oleh karena itulah maka berkata muallif hafizahullahu taala, fajami'u ma fihi al-khaliqah min mahbubatil qulub wal arwah wal abdan ad-dakhiliyah wal kharijiyah al-zahirah wal batinah fa innaha min karamihi wa jaudih. Seluruh yang dirasakan, diraih oleh makhluk, yang dicintai oleh hati-hati mereka, oleh badan mereka, oleh jiwa mereka, baik aspek eksternal ataupun internal, baik lahir ataupun batin, semua kenikmatan, semua karunia, itu bukti nyata dari kebaikan Allah dan kedermawanan Allah. Allah ingin menunjukkan cinta kasih sayangnya kepada mereka dengan hal itu. Dan hati mereka yang diciptakan oleh Allah diciptakan dengan membawa karakter mencintai pihak yang berbuat kebaikan kepadanya. Maka kebaikan apalagi yang lebih agung daripada kebaikan dalam bentuk dilimpahkannya berbagai macam nikmat yang tidak bisa dihitung jumlahnya, termasuk juga jenisnya. Jenis kenikmatan tidak bisa dihitung. Jumlah satu jenisnya juga tidak bisa dihitung. Apalagi rinciannya. Maka seluruh nikmat yang datang dari Allah yang diberikan kepada makhluk menuntut sang makhluk, menuntut hamba-hamba untuk memenuhi hati-hati mereka dengan mencintai Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah dan menyanjung Allah SWT. Hebatnya lagi nih, di antara bukti nyata kasih sayang Allah, wa min tawaddudihi, di antara bentuk-bentuk kasih sayang Allah adalah bila si hamba suatu saat lancang kepada Allah. Dan ini sering dilakukan oleh manusia. Berani melanggar apa yang Allah haramkan. Dan asal-asalan dalam menunaikan kewajiban. Ada orang muslim yang kayak begitu. Mayoritas kayak begitu. Termasuk kita. Yang haram berani dilanggar. Yang wajib berani diabaikan. Dilalaikan. Kadang dilalaikan itu ditinggalkan sama sekali, ini yang terparah. Tidak sholat fardu yang 5 waktu, tidak saum di bulan Ramadan, tidak haji padahal dia sudah terkena kewajiban karena mampu, tidak mengeluarkan zakat, rukun Islam semua ditinggalkan. Atau dilaksanakan tapi ala kadarnya, asal-asalan, asal sholat. Ada yang begitu, banyak. Lebih banyak yang kayak begitu. Jadi ketika sang hamba berani lancang mendobrak larangan Allah, melanggar larangan Allah dan mengabaikan kewajiban, Allah tetap menyayangi mereka. Dalam bentuk apa? Allah seringkali tutup aib-aib mereka. Orang yang melanggar larangan Allah yang besar seperti umpamanya mungkin mabuk, mungkin judi, mungkin riba, mungkin zina, mungkin segala macam. Allah tutup. Allah tetap
limpahkan nikmat yang banyak kepada mereka. Apakah para pemabuk, para penjudi, para pezina, para pencuri, para pembunuh tiba-tiba nggak bisa bernafas, dicabut kenikmatan bernafasnya oleh Allah? Tidak. Tidak bisa makan, tidak bisa minum? Enggak, tetap bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Tetap memperoleh harta, memperoleh berbagai macam kenikmatan, tidak diputus sedikit pun dari semua nikmat Allah. Tetap suplai oksigen Allah berikan. Tetap seluruh fungsi dari semua organ-organ vital dalam tubuhnya difungsikan secara normal. Jantungnya biasa berdegup, ya, ginjalnya biasa menjalankan fungsinya, paru-parunya seluruhnya tidak diputus oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia berdosa. Itu bentuk kasih sayang Allah. Lalu Allah memberikan sebab-sebab yang membuat orang itu bisa tobat dan kembali. Ada nasihat, ada pelajaran, ada peringatan, ada bimbingan yang bisa memikat, menarik mereka kembali kepada Allah. Lalu bertobat, dan setelah bertobat Allah ampuni seluruh kejahatannya. Allah hapus seluruh dosa-dosa besar yang telah lalu. Lalu Allah mengembalikan rasa cinta dia kepada Allah dan kembali pula cinta Allah kepada dia. Dan inilah wallahu alam salah satu rahasia kenapa Al-Wadud disandingkan dengan Al-Ghafur. Dalam surah Al-Buruj tadi, wa huwal ghafurul wadud, dia maha pengampun dan maha penyayang. Salah satu bentuk kasih sayang Allah yang dikaitkan dengan sifat maha pengampun adalah mengampuni dosa orang-orang yang sudah berbuat jahat. Allah mah tidak apa ya, tidak dendaman. Tidak ada istilah tiada maaf bagimu, nggak ada. Sehebat apapun syirik, kufur, kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia, menyakiti Allah Azza wa Jalla, mencela baik zatnya, sifatnya, ciptaannya, syariatnya dicela, membuat Allah murka, iya. Tapi setelah itu dia bertobat, Allah ampuni. Allah mah tidak pendendam. Bedakan dengan kita. Saya mah walaupun dia minta maaf, nggak akan lupa seumur-umur itu tentang kesalahannya. Akan saya tuntut sampai akhirat. Kan gitunya kita mainnya. Nggak semua kita. Sebagian besar manusia pendendam. Walaupun dah maaf ya, saya sudah khilaf, saya sudah salah. Itu tetap saja. Nah, Allah tidak demikian. Itu salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah SWT. Walaupun hambanya berdosa, tidak Allah langsung hukum. Di dunia itu juga. Tidak Allah cabut nikmat-nikmatnya. Tetap diberikan nikmat itu. Dengan jumlah yang melimpah. Makanya kita lihat orang kafir, orang musyrik yang melecehkan syariat Allah, tetap diberikan kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, dukungan. Itu banyak. Dan yang mendukungnya ya orang kayak gitu juga, orang-orang durhaka juga. Dan orang yang taat kepada Allah nggak mungkin mendukung orang yang mendurhakai Allah SWT. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah, diberikan kesempatan untuk tobat dan kembali. Dan di antara kesempurnaan sifat kasih sayang Allah bagi orang-orang yang tobat adalah dia sangat bahagia, gembira dengan tobatnya seorang hamba. Lebih gembira daripada orang yang ketika bepergian di tengah padang pasir membawa seluruh perbekalannya, lalu kuda yang membawa perbekalannya itu kabur. Dikejar nggak akan bisa kekejar atau hilang sudah di tengah padang pasir. Coba makanannya, minumannya, pakaiannya, uangnya semuanya di kuda itu. Nggak ada lagi air, nggak ada lagi makanan. Putus asa, tinggal menunggu kematian. Di saat dia merenung, menunggu kematian, sudah putus asa, tiba-tiba si kudanya datang lagi. Membawa seluruh perbekalannya yang utuh. Itu orang kira-kira senang atau bahagia tuh?
Dua-duanya ya senang, ya gembira, ya bahagia. Wah, dia cepat bangkit. Dia ambil tali kekang kudanya. Lalu saking gembiranya dia berkata dengan perkataan yang salah ucap. Nggak dengan niat. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah. Dia salah omong saking gembiranya. Allah tuh lebih gembira ketika melihat seorang hamba berdosa lalu tobat dengan kadar kegembiraan melebihi kegembiraan orang yang tadi kehilangan perbekalan lalu kembali. Itu salah satu bentuk di antara kasih sayang Allah SWT. Lalu Allah SWT salah satu di antara bentuk kasih sayangnya adalah Allah mencintai mereka dan memberikan kepada hati mereka kecintaan untuk mencintai orang tua mereka, anak-anak mereka dan manusia semuanya. Bahkan siapa yang mencintai wa anna man ahabbahu min awliyai, siapa orang yang mencintai Allah di kalangan wali-walinya, di kalangan hamba-hambanya, Allah akan selalu menyertai dia dalam setiap gerakannya ataupun diamnya. Melindungi, menuntun, membimbing, memberikan proteksi, dan menjadikan doa-doanya didengar dan dikabul oleh Allah SWT. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dan Allah mah kalau memberi balasan tidak pernah setimpal, tapi berkali-kali lipat. Siapa yang datang kepadaku dengan merangkak, aku akan datang kepada dengan berjalan. Siapa yang mendatangiku dengan keadaan berjalan, aku akan menghampiri dia dengan berlari. Begitu tuh. Selalu respon Allah jauh lebih baik daripada aksi yang dilakukan oleh manusia dalam kebaikan. Sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض النفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. Kata Allah, seorang hamba terus-menerus tak henti-hentinya bertakarrub, mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah setelah yang fardu tentu saja, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku berikan perlindungan. Terus kata Allah, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu, tidak pernah aku merasa bimbang terhadap sesuatu yang aku lakukan seperti kebimbanganku ketika akan mencabut nyawa seorang hambaku yang mukmin. Dia membenci kematian. Aku pun tidak ingin menyakitinya. Tapi ini harus dilakukan. Bayangkan ya, dilema. Tidak ingin menyakiti orang mukmin dengan mencabut nyawanya, karena ketika dicabut nyawanya sakit apa tidak? Sakit, ada sakaratul maut. Maka semua mukmin membenci kematian.
Aku pun tidak mau menyakitinya. Tapi harus mati orang itu. Kan nggak mungkin hidup selamanya. Jangankan orang biasa, para nabi saja. Tidak ada yang abadi sampai hari kiamat. Enggak. Oleh karena itulah maka Allah menyatakan taradud. Bahasa kitanya bimbang. Ini karena apa? Saking cinta dan kasih sayangnya Allah kepada mereka. Dan banyak lagi bentuk-bentuk cinta kasih sayang Allah kepada manusia dan bukti-buktinya. Dan kasih sayang Allah yang dibuktikan dalam berbagai macam bentuk itu memiliki asar kepada manusia. Asar itu dampaknya pasti positif. Dan dampaknya ini tidak bisa terbayangkan oleh hayalan kita, tidak bisa dihitung, diungkapkan dengan kata-kata, dengan pena. Banyak. Adapun kecintaan para wali Allah, para manusia kepada Allah. Nah, ini salah satu dampaknya. Maka rasa cinta manusia kepada Allah merupakan ruh. Dari hati ini, kebahagiaan dan sumber kehidupan, sumber kesenangan. Orang yang sudah merasakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Dia meyakini Allah selalu menyertainya. Kita aja mencintai sama makhluk, siapapun makhluk itu. Baik pasangan hidup, suami atau istri, kekasih kita. Betah nggak kita berdua-dua berada di sampingnya? Senang, walaupun tidak banyak bicara. Mulut tertutup, mata juga memandang ke arah lain. Tapi meyakini orang yang kita cintai ada di samping itu sudah lebih. Perasaan hati itu lebih dari mengungkapkan segala macam isi hati dengan kata-kata, dengan kalimat. Sudah bahagia saja sudah. Demikian juga orang yang kita cintai itu orang tua, anak, cucu, sahabat. Berada dekatnya itu kebahagiaan tersendiri. Seorang mukmin yang mencintai Allah Azza wa Jalla, merindukan pertemuan dengannya. Dia meyakini Allah selalu menyertainya. Gimana enggak bahagia tuh? Gimana enggak tenang, enggak tentram tuh? Gimana enggak hidup, enggak berbunga-bunga ini hati? Itu sumber kesenangannya, sumber kebahagiaannya. Dengan berbekal cinta inilah maka dia tegak beribadah kepada zat yang dicintainya. Memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur kepadanya atas seluruh nikmatnya. Dan membasahi lisannya, lidahnya dengan menyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa orang yang mencintai sesuatu atau seorang pasti akan lebih banyak, akan sering menyebut namanya. Seluruh anggota badannya dia gunakan untuk berkhidmat kepada zat yang dicintainya. Seluruh hak-hak zat yang dicintainya akan ditunaikan. Dan ketika menunaikannya ada kebanggaan. Ada kesenangan, ada kebahagiaan. Rasa capek, rasa lelah, seluruh pengorbanannya enggak dia gubris. Makin gede pengorbanan, makin puas dia. Kalau umpamanya seorang suami yang mencintai istrinya dengan kecintaan yang sangat, apapun yang diminta oleh istrinya dan dia mampu, pasti sebesar apapun pengorbanannya. Lagi hujan besar, angin bertiup kencang gitu ya. Si istri mungkin lagi ngidam atau apa, carikan saya roti bakar umpamanya. Dah hujan-hujanan tuh dia keluar. Walaupun angin bertiup kencang, dia menggigil kedinginan.
hujan deras menerpa seluruh tubuhnya. Dia cari dan ketika dia dapat senang luar biasa. Ketika dipersembahkan ke istrinya dan istrinya memakannya dengan lahap. Puas, bahagia. Hembusan angin, kucuran air hujan. Gak ada apa-apanya itu. Senang, bahagia. Itu kepada makhluk. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla yang dirasakan oleh para walinya. Oleh karena itulah maka dampak dari cinta dan kasih sayang manusia kepada Allah itu melahirkan pengorbanan yang tulus, yang tak terbatas selama dia mampu melakukannya. Dan itu adalah athar hissiyah zahiriyah. Hissiyah itu ya yang real, yang nyata. Adapun aspek diniyah, ketika mereka mencintai Allah Azza wa Jalla, maka pasti sebagai konsekuensinya mereka akan mencintai apapun yang Allah cintai. Mencintai para nabinya, para rasulnya, para walinya. Mencintai amal-amalan yang bisa mendekatkan dia kepada zat yang dicintainya. Mencintai waktu-waktu yang Allah cintai dan tempat-tempat yang Allah cintai. Mencintai amal-amal yang Allah cintai. Dan mencintai orang-orang yang beramal yang Allah cintai. Mencintai semua ibadah dan amal soleh. Mencintai masjid, mencintai tempat-tempat kajian ilmu seperti pondok pesantren ataupun madrasah ataupun yayasan-yayasan dakwah. Mencintai orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah dan di dunia ilmu. Mencintai waktu-waktu yang Allah cintai seperti Ramadan, Lailatul Qadar, seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang baru saja kita lalui dan seterusnya. Selain itu ada yang disebut dengan mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah itu adalah cinta yang bersifat naluriyah. Maka seperti mencintai makanan dan minuman, mencintai harta dan kekayaan, mencintai lawan jenis. Itu yang cinta tabi'i. Yang didasarkan kepada naluri dan insting. Karena memang Allah menciptakan kita dengan membawa sifat karakter seperti itu. Nah, mereka yang mencintai Allah Azza wa Jalla, cinta tabi'iyahnya mereka gunakan untuk meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Maka ketika mereka mencari harta yang mereka cintai, kecintaan atau kadar kecintaan mereka kepada harta di bawah kecintaan kepada Allah, maka dia korbankan harta yang dicintai untuk bisa meraih cinta Allah. Makanan, minuman, masa istirahat, semuanya itu mereka gunakan untuk bisa meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah yang dicintai menyuruh dia untuk berzakat, berinfak, bersedekah dengan senang hati. Ketika umpamanya makanan, minuman yang mereka sukai diperintahkan oleh Allah bagi-bagi ke fuqara dan masakin dengan senang hati. Walaupun mereka menyukainya, menyukai makanan tersebut, menyukai harta dan kekayaan dan seterusnya. Berdasarkan hal itulah maka kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dinomor satukan sebagai efek dari besarnya nikmat, karunia dan pemberian Allah kepadanya, dan otomatis hatinya terpikat oleh kebaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka siapa saja di antara hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wadud, maha mencintai,
mencintai para nabinya, mencintai orang-orang yang mentaatinya, mencintai orang-orang mukmin muttaqin, mencintai orang sabar, orang yang bertawakal, mencintai orang yang bertobat dan bersuci, mencintai orang-orang yang jujur dan berbuat kebaikan, mencintai semua jenis ketaatan dan tidak menyukai kezaliman, orang-orang zalim, orang kafir, orang khianat, orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang sombong dan takabur. Maka orang yang mengenal Allah dengan sifat-sifat seperti itu, pastilah dia akan mencintai untuk melaksanakan mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Akan melaksanakan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, berupa lurusnya ucapan dan solehnya amal. Dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, mencintai apapun yang Allah cintai berupa ucapan dan amalan, mencintai kalamullah, mencintai Rasulnya dan sunnahnya, dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah tersebut. Hanya dengan itulah kecintaan Allah bisa teraih. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah memberitahukan agar dicintai oleh Allah, ikuti itu sunnah Nabi SAW. Akan Allah berikan dua. Pertama kecintaan Allah, kedua ampunan Allah. Dua hal yang dua-duanya super menguntungkan dunia dan akhirat. Dalam salah satu doa yang ma'thur dari Nabi SAW, doa ini bagus untuk kita hafalkan. Lalu kita amalkan sesering yang kita mampu. Di dalam sholat, terutama di dalam sujud, sholat fardu ataupun sholat sunnat. Ba'da sholat, atau di saat-saat mustajab. Nabi SAW berdoa, "As'aluka hubbak. Wa hubba man yuhibbuk. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik." Ya Allah, aku meminta kecintaanmu. Agar engkau mencintai akulah. Dan juga mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Jadi kita meminta tiga hal. Pertama, meminta agar dicintai oleh Allah. Kedua, meminta agar mencintai orang-orang yang mencintai oleh Allah, yang mencintai Allah. Dan ketiga, mencintai amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada kecintaan Allah. Tiga tuh. Allahumma inni as'alu hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kecintaanmu. Meminta kepadamu kecintaan atau agar aku mencintai orang-orang yang mencintaimu. Mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini merupakan penggalan dari sebuah hadis yang panjang ya. Inilah penjelasan tentang salah satu nama dan sifat Allah, yaitu Al-Wadud, yang semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita cinta Allah kepada kita dan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai di sini dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang materi yang disampaikan. Dan ikhwati manazanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung, silahkan
Di sesi tanya jawab ini bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 0228662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono, silahkan ya, Pak Mulyono pertanyaannya. Ya, Ustaz, saya mau tanya sesuai dengan tema, yaitu temanya sifat al-wadud. Allah mempunyai cinta kasih sayang pada makhluknya, dan makhluknya mencintai Allah. Nah, yang saya tanyakan, karena Allah itu sangat sayang pada makhluknya dan dicintai oleh makhluknya, tidak membedakan yang melaksanakan perintahan dan yang tidak melaksanakan perintahnya. Bagaimana yang tidak melaksanakan perintah tapi dikasih karunia yang sama? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, nggak perlu memperkenalkan diri Pak Mulyono mah. Dari suaranya aja udah tahu. Barakallahu fiik Pak Mulyono. Dua orang yang berbeda. Satu taat kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Satu lagi maksiat, durhaka kepada Allah. Kewajibannya dilalaikan dan yang diharamkan malah dilanggar. Tapi nikmat dan karunia Allah kepada kedua-duanya tetap sama. Yang durhaka dikasih harta, jabatan, kekayaan. Yang taat juga dikasih. Bahkan seringkali itu lebih sedikit. Yang durhaka lebih banyak. Kenapa demikian? Ada enggak orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla tapi diberikan kekayaan yang melimpah? Ada, mungkin ada, banyak. Tapi tidak sebanyak orang kafir. Tidak sebanyak orang mukmin yang diberikan harta terbatas. Kenapa demikian? Pertama, ingat bahwa karunia baik berupa harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dukungan manusia itu bukan bukti kemuliaan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Bukan. Karena mulia atau tidaknya seseorang tidak dilihat dari hartanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa dan harta kalian. Maksudnya tidak memberikan pahala atas diri manusia karena hartanya dan karena rupanya. Ini mah karena orang kaya maka dia diberikan pahala yang besar karena kekayaannya. Enggak. Ini mah kasep dan gelis karena kekasepan dan kegelisannya diberikan pahala yang banyak. Enggak. Nah, ini mah butut digoreng patut gitu ya. Dosa karena kegoreng patutannya. Tidak. Ini mah miskin. Dosa karena kemiskinannya. Enggak. Tapi lihat hatinya dan amalnya. Orang kaya raya amalnya jelek, dosa. Orang miskin tapi hatinya baik, amalnya baik, pahala. Orang miskin tapi hatinya jelek, amalnya jelek, dosa. Bukan karena miskinnya, tapi karena kejelekan hati dan amal. Orang kaya hatinya jelek, dosa karena kejelekan hati dan kejelekan amal. Nanti harta kekayaannya akan digunakan untuk hal-hal yang mengundang murka dan azab Allah asal menyenangkan mereka. Pakai hura-hura, pakai segala macam kesenangan yang Allah haramkan. Harta itu bukanlah bukti kemuliaan seseorang. Makanya Allah tidak memuliakan orang beriman di dunia dengan harta. Enggak.
Karena itu bukanlah bukti kemuliaan. Ya. Makanya Allah tidak membalas ketaatan, ketakwaan, keimanan dan amal soleh seseorang dengan harta, enggak. Adapun kalau ada orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla, itu bukan balasan atas amalnya. Tapi bisa jadi itu salah satu cara mempermudah urusan dunia orang tersebut dengan harta agar lebih maksimal lagi ibadahnya. Ya. Diberi harta agar bisa haji dan umroh. Diberi harta agar bisa membangun pondok pesantren dan masjid-masjid. Diberi harta agar mampu membantu aktivitas dakwah dan seterusnya. Nah seperti itu. Sebatas untuk itu. Bukan agar si orang beriman itu bersenang-senang dengan hartanya lalu lalai lagi dari kewajiban. Bahaya tuh. Ada seorang ulama. Dia itu sekaligus selain orang soleh juga gubernur di sebuah provinsi kalau zaman kita sekarang. Tapi dia menjadi orang yang termiskin dibanding seluruh rakyat yang dipimpinnya. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika umpamanya Umar meminta daftar mustahiq yang akan diberikan santunan dari Baitul Mal, karena di zaman Umar bin Khattab Baitul Mal melimpah. Maka minta data kepada pegawai dari gubernur tersebut. Siapa saja. Dilihat. Ternyata yang nomor 1 gubernurnya. Gubernurnya nggak tahu menahu. Ini si Fulan bin Fulan ini yang paling miskin di antara kalian. Ini gubernur kalian? Iya. Sampai segitunya. Kenapa? Padahal dia digaji besar. Tapi begitu digaji langsung hari itu juga habis. Diinfakkan, disedekahkan kepada warganya yang fakir, yang miskin. Yang tidak mampu, yang membutuhkan. Sehingga dia menjadi orang termiskin. Sampai akhirnya Umar mengutus seorang untuk membawakan santunan bagi gubernur yang apabila sekarang ini diuangkan bernilai miliaran, puluhan miliar rupiah. Begitu sampai di rumahnya dia istirja. Sampai ada surat ini untuk kepentinganmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terkejut melihat uang yang begitu melimpah dibawa oleh utusan Umar bin Khattab. Istrinya tak kaget mendengar suaminya berkata demikian. Apakah ada musibah besar yang menimpa kita? Iya. Apakah musibah besar tersebut adanya berita kekalahan kaum muslimin dalam perang melawan orang kafir? Lebih dari itu. Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal? Lebih lagi daripada itu. Apa itu? Dia namanya fitnah dunia telah masuk ke rumah kita. Dan ini yang akan membahayakan atau membinasakan kita. Ada apa itu? Ternyata ini lihat uang melimpah begini. Apa kata istri? Istrinya bukan senang gembira, wah bisa beli barang-barang bagus, bisa membangun rumah yang megah mewah, enggak. Kata istrinya, sudah bagikan saja. Dibagikan, besoknya langsung habis. Bayangkan. Bagi seorang mukmin yang mencintai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dunia ini hanyalah senda gurau, mainan. Juga zina, perhiasan, dan wa tafakhurun bainakum, saling bangga-bangga, menjadi alat untuk saling bangga-bangga di antara kalian. Ini dunia nih, ya, berbahaya. Jadi harta yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin sebagai salah satu di antara fasilitas untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Adapun kepada orang-orang kafir itu bukanlah sebuah kemuliaan. Tapi itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kembali kita akan mengangkat pertanyaan melalui line telepon. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Iqbal di Cimahi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta kru Tarbiyah Sunnah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan. Bagaimana hukum menggunakan hand body sebelum wudu? Apakah membatalkan wudunya, Ustaz? Jazakallahu khair atas pencerahannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa fiki barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebelum wudu menggunakan hand body. Apakah batal wudunya? Kan sebelum wudu, jadi belum punya wudu. Nah, maksudnya mungkin apakah boleh nggak sebelum berwudu menggunakan hand body? Tergantung. Saya nggak tahu kandungan hand body. Pertama, kalau hand body tersebut tidak mengandung najis. Kedua, kalau hand body tersebut tidak menghalangi kulit dari air wudu. Air wudu itu tetap sampai ke kulit. Maka boleh, tidak apa-apa. Apakah sekarang setelah berwudu lalu memakai hand body, apakah batal wudu? Tidak. Kalau hanya menggunakan hand body saja, tidak batal wudunya. Jangankan hand body, setelah wudu dikencingi anak umpamanya, atau nyebokin anak kita menyentuh najis, wudunya batal? Tidak batal. Cuma wajib dicuci sebelum sholat. Umpama setelah kita berwudu gitu ya, kemudian ke tempat sholat, ternyata ada yang becek-becek keinjak. Setelah dilihat, ternyata anak kita ngompol. Dan itu adalah air kencing anak. Kita terkena najis setelah wudu. Batal nggak wudunya? Tidak batal. Cuma wajib dicuci. Tanpa harus berwudu lagi. Wajib cuci dulu itu kaki yang terkena najis, lalu setelah itu sholat. Jadi terkena najis tidak membatalkan wudu, apalagi benda yang tidak najis seperti hand body, sabun atau apapun. Seperti alat-alat make up ya yang biasa digunakan oleh perempuan, hand body atau whitening atau saya nggak tahu, nggak hafal apa saja make up untuk perempuan ya. Itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Eza, pemirsa MKSS TV, Majelis Kajian Sunnah Semarang, Ustaz. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apakah boleh melakofkan makhluk dengan lakof al-wadud? Karena sifat makhluk tersebut memiliki sifat sangat penyayang. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Silakan. Siapa? Eza. Eza di Semarang, MKSS Majelis Kajian Sunnah Semarang. Melalui TV ya, TV MKS. Ya, para pemirsa MKSS Semarang. Barakallahu fiik, terutama Eza yang bertanya tadi. Boleh enggak mensifati makhluk dengan sifat wadud? Secara lafaz maksudnya bukan secara makna ya. Taib. Ada beberapa nama dan sifat Allah yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla, yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Seperti contohnya Rahman. Sebab makna Rahman lah dzur rahmatil wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Dan itu hanya untuk Allah. Seperti umpamanya Al-Mutakabbir, Al-Jabbar yang seperti itu. Kecuali pakai Abdurrahman, Abdul Jabbar, boleh. Itu hanya khusus untuk Allah SWT. Ada juga nama-nama bagi Allah yang oleh Allah disandangkan, dinisbatkan kepada makhluk. Seperti
ada orang namanya Sami'an Basira, boleh. Karena Allah mensifati manusia dengan lafaz tersebut, wa ja'alnahu Sami'an Basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin nabtalihi faja'alnahu Sami'an Basira. Kami jadikan manusia itu Sami'an Basira. Innallaha kana Sami'an Basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Manusia wa ja'alnahu Sami'an Basira. Kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Allah mendengar melihat, manusia juga mendengar dan melihat. Lafadznya sama. Apa yang beda? Yang beda adalah hakikatnya dan kaifiatnya. Cara melihat Allah dengan cara melihat manusia beda. Cara mendengar Allah dengan cara mendengar manusia beda. Alim Allah itu, innallaha alimun. Manusia juga alim. Maha mengetahui, tapi hakikat dan kaifiatnya berbeda. Cara mengetahui Allah berbeda dengan cara mengetahui manusia. Atau jangankan Allah dengan manusia, Allah dengan semut saja cara mengetahuinya berbeda. Ada gula. Kita tahu ada gula itu kalau melihat dan merasakan. Oh, itu ada gula. Lalu dicampurin, lalu dicoba manis. Ya, gula. Baru tahu. Sebab tidak semua yang bentuknya sama berarti gula, ya. Nah, setelah melihat dan merasakan tuh, bagaimana cara mengetahui semut? Nggak tahu kita. Ada gula, ada semut. Tadinya nggak ada semut, gula aja ditaburkan. Atau ada sirup yang tumpah, kopi yang tumpah. Nggak berapa lama semut berdatangan itu. Dari mana semut mengetahui ada gula di sana dan bagaimana cara mengetahui? Wallahu a'lam, tidak tahu. Mungkin ada di kepalanya ada antena gitu ya. Si gula itu memancarkan sinyal merenan yang hanya bisa ditangkap oleh antena semut. Oh, di sana ada gula, datang saja gitu ya, nggak salah arah. Padahal gula nggak ada aroma, nggak ada bau gitu ya. Terhalang dari semut entah berapa puluh meter dan entah berapa benda yang menghalangi. Tapi tahu cara mengetahui semut terhadap gula dengan cara kita mengetahui gula itu berbeda. Makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan khaliq. Beda makna dan beda kaifiat dan hakikat. Tapi lafadznya sama. Termasuk umpamanya yang boleh diberikan kepada makhluk aziz. Allah aziz. Wallahu azizun hakim. Aziz ini Allah nisbatkan kepada makhluk. Seperti Nabi SAW disifati dengan sifat aziz. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Nah, rasul ini karakternya aziz. Lafadznya sama. Azizun alaihi ma'anitum. Hakikat dan kaifiat yang berbeda. Terus bil mu'minin rauf dan rahim. Allah raufun rahim. Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam raufur rahim. Berarti nama atau sebutan atau sifat tersebut boleh disandangkan kepada makhluk. Nah, sekarang Al-Wadud boleh karena tidak menjadi kekhususan bagi Allah dari aspek mana. Kita sudah tahu Wadud itu yang mencintai dan yang dicintai. Apakah manusia juga begitu? Ya begitu. Kita mencintai dan kita dicintai. Cuma hakikat dan kaifiatnya berbeda. Sama dengan Sami dan Basir bagi Allah dan bagi manusia. Sama dengan Aziz, Rauf dan Rahim bagi Allah dan bagi manusia. Wadud juga dari aspek maknanya dimiliki oleh manusia. Mencintai dan dicintai. Tapi hakikat dan kaifiatnya yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari beliau tidak menyebutkan namanya Ustaz. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sedang sehat
saat sedang sehat, ibu saya saat sedang sehat alhamdulillah tidak lepas dari sholat fardu dan ibadah sunnah lainnya. Lisannya selalu berzikir tilawah Al-Quran. Namun saat terkena stroke, lumpuh bagian kiri di bulan Agustus 2020, badannya menjadi lemah untuk aktivitas ibadah, terutama ketika dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah diwudukan selalu tertidur lagi. Beberapa kali melaksanakan sholat subuh di pagi hari saat beliau sudah benar-benar terbangun. Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syafahallah la ba'sa tahur insyaallah. Semoga ibu si penanya tadi segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan anak-anak yang mengurusnya semoga diberikan kesabaran, ketabahan, keuletan, ketelitian dalam mengurus ibu, dan diberikan pahala yang berlimpah serta ampunan yang sangat banyak, ya. Taib, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi kalau umpamanya setelah terkena stroke ibu tadi menurun sekali kemampuannya dalam banyak hal, termasuk dalam hal menunaikan ibadah. Tidak bisa berwudu sendiri, diwudukan. Terus tidak bisa mengingat sendiri waktu-waktu sholat, diingatkan. Dan di awal waktu umpamanya tidak mampu menunaikan sholat kecuali setelah diberitahu, dan setelah diberitahu berwudu, setelah berwudu malah tertidur lagi. Itu bukan karena ikhtiar sang ibu. Itu bukan berarti kesengajaan sang ibu melalaikan ibadah, tapi karena menurunnya kemampuan. Ya nggak apa-apa melakukan sholat subuh walaupun waktunya sudah terlewat, maksimal sampai matahari terbit. Ini jam 7 baru mampu melakukan sholat subuh. Karena tadi sholat subuh dibangunkan, diwudukan, malah tidur lagi. Di luar kemampuannya. Nanti setelah jam 7 sudah fresh. Sudah umpamanya dimandiin atau minimal dilap gitu oleh anaknya atau para yang merawatnya. Dikasih minum, dikasih makan, baru fresh segar, diingatkan ibu tadi belum sholat subuh. Sholat subuh saat itu. Karena mampunya saat itu. Tadi mas subuh tidak mampu. Dikasih air minum dulu, susu dulu, teh madu dulu umpamanya. Tidak bisa tidur lagi. Ya sudah, kemampuannya hilang saat itu. Nanti jam 7 baru fresh, baru mampu laksanakan sholat subuh walaupun jam 7. Bagi orang-orang yang tidak mampu karena kondisi, karena situasi, nggak mampu sholat di awal waktu, dia tetap wajib sholat ketika dia mampu. Walaupun waktunya sudah terlewat. Gak masalah ya. Tetap rawat sang ibu, tetap doakan, tetap sabar. Jangan berkata-kata yang kira-kira menyakiti ibu. Ibu tuh lihat tuh merepotkan kami semua, harus cepat atau sembuh bu. Emangnya si ibu sakit keinginan dirinya sampai cepat sembuh bu, jangan sakit terus. Ya iya si ibu juga ingin sembuh tuh, tidak ingin merepotkan. Kata-kata itu jangan sampai keluar. Si ibu ketika mengurus anak-anaknya ketika kecil nggak pernah ngomong begitu. Ketika menyusahkan, ketika memandikan sambil ketawa, senyum, sambil bercanda, anak mama yang lucu sambil dimandiin, gemes gitu ya. Merepotkan ibu, tapi ibu mengurusnya itu dengan senang hati, dengan gembira, dengan ketulusan gitu ya, dengan senyum. Lakukan itu sekarang, giliran anak mengurus sang ibu. Ibu seorang diri mampu mengurus 10 anak. 10 anak belum tentu mampu mengurus seorang ibu. Kenapa? Dari hati. Ibu mengurus 10 anak dari hati dengan segenap ketulusan. Kalau sekarang anak-anak merasa banyak sekali kewajiban yang harus dilakukan, direpotkan lagi harus dengan mengurus ibu. Akhirnya tidak prioritas.
Jangan seperti urus ibu. Mumpung masih ada kesempatan dan waktu untuk berbuat baik kepada orang tua. Nanti baru akan menyesal setelah ibu meninggalkan kita. Lalu kita sedih, lalu kita berangan-angan seandainya ibu saya masih hidup, saya akan begini-begini. Bohong, ketika ibunya masih ada, nggak begitu. Tetaplah sabar, telaten, teliti, ramah, senangkan ibu, tunjukkan bahwa kita tidak menunjukkan kelelahan, keengganan dalam mengurus ibu. Tetap senang karena itulah tanggung jawab pokok seorang anak di saat ibu sudah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Baik, silakan. syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Hanan di Baros. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Ustadz, bolehkah kita ketika membaca Al-Fatihah dan ayat Al-Quran dalam sholat diniatkan juga untuk meruqyah diri sendiri? Karena seringkali ketika sholat tiba-tiba suara tersedak, tenggorokan gatal dan batuk-batuk. Tapi ketika bacaan surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran diniatkan sekalian meruqyah, gangguan tersebut hilang. Suara tersedak hanya terjadi ketika sholat dan bacaan surah jahar saja. Adapun ketika bicara di luar sholat tidak pernah ada gangguan tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz, silakan. Barakallahu fiik. Boleh enggak membaca Fatihah atau surat dalam sholat sekaligus diniatkan untuk meruqyah? Pertama, bahwa bacaan Al-Quran baik di dalam sholat, di luar sholat, diniatkan atau tidak, itu sudah merupakan ruqyah tersendiri. Berefek, memiliki efek ruqyah. Termasuk seluruh doa dan zikir yang kita baca di dalam sholat itu memberi efek ruqyah. Kalau apa? Kalau ada penghayatan. Kalau ada kekhusyuan. Baru berefek dengan efek yang maksimal sesuai dengan kadar kekhusyuan dan ketulusan yang kita lakukan ketika membaca tersebut. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tanpa harus meniatkan hal itu. Akan tetapi kalau umpama kita mau meruqyah baik diri sendiri atau orang lain dengan membacakan ayat, ya niat di sana dibutuhkan. Karena niat itu memberi efek yang luar biasa terhadap amalan ruqyah. Tapi di dalam sholat maka tuluslah. Niatkan untuk sholat. Ketika niatnya tulus, ada kekhusyuan di sana, insya Allah akan memberi efek ruqyah yang luar biasa kepada kita. Ya, insya Allah demikian. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.